Jika Tuhan itu terbuat dari kayu, ayah, lantas mengapa ayah menebang pohon-pohon? Jika ayah menebang pohon-pohon tersebut, artinya ayah telah menebang Tuhan. Dan jika Tuhan itu terbuat dari kayu, bagaimana bisa ayah kayu bisa membantu manusia dalam membuat manusia dan memberikan kehidupan kepada manusia? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Kak Ros Official. Halo teman-teman Kak Ros semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman sehat selalu ya, dilimpahkan kesehatan, dilimpahkan rezekinya, serta dilimpahkan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Oke teman-teman Kak Ros semuanya, sebelumnya Kak Ros mau mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton, yang udah subscribe, like, and share video YouTube channel Kak Ros semuanya. Oke, buat teman-teman yang sudah mendengarkan video YouTube channel Kak Ros, semoga teman-teman semua mendapatkan hikmah dan pelajaran dari video yang telah Kak Ros ceritakan dan bisa diceritakan kembali kepada anak, cucu, dan generasi berikutnya. Baiklah teman-teman, jika kemarin Kak Ros terakhir menceritakan kisah tentang Nabi Shalih alaihissalam dan kaum Samud, kali ini Kak Ros menceritakan kisah Nabi yang keenam. Siapakah Nabi yang keenam yang wajib diimani oleh seluruh umat Islam di dunia ini? Dan Nabi ini sangat erat kaitannya pada saat perayaan Hari Raya Idul Adha. Pasti teman-teman semua sudah pada tahu ya siapakah Nabi ini. Dan Nabi ini disebut juga dengan Abul Anbiya atau Bapak dari para Nabi. Baik teman-teman, sebelum Kak Ros mulai menceritakan kisah dari perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam ini, Kak Ros ingin flashback kembali kepada kisah masa lalu SD Kak Ros atau masa kecil Kak Ros, di mana pada saat itulah Kak Ros mendengarkan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ini dan mengenal kisahnya yang diceritakan oleh guru pendidikan agama Islam Kak Ros. Ibu guru itu bernama Ibu Syarifah, dan semoga guru yang sudah mengajarkan ilmu pengetahuannya kepada seluruh siswa di Indonesia ini mendapatkan amal jariah dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Dan tentunya guru itu adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang tidak bisa kita balas dengan apapun ya teman-teman, karena ilmu pengetahuan yang diberikannya itu tidak bisa kita bayar dengan uang. Jadi teman-teman, Kak Ros ini berasal dari Provinsi Riau, tepatnya itu di kota Dumai. Dan Kak Ros itu bersekolah di SDN 016 Bukit Timah. Teman-teman tahu nggak berapa lama jarak tempuh antara rumah Kak Ros itu dengan sekolah? Itu jarak rumah antara sekolah itu sekitar 2 km ya teman-teman. Dan pada saat itu Kak Ros hanya berjalan kaki untuk menuntut ilmu ke sekolah, dan gak sama dengan zaman sekarang ya teman-teman. Sekolah udah deket masih diantarin sama mama ya teman-teman ya, dan itu gak sama. Dan kalau Kak Ros pulang kampung, pulang ke Riau, Kak Ros selalu melewati sekolah SDN 016 tersebut. Kak Ros selalu lihat, Masya Allah, dulu aku bersekolah SD di sini dan begitu jaraknya yang cukup jauh, tetapi aku bisa menempuh jarak yang cukup jauh dari rumah. Itulah ya berkahnya ilmu yang diberikan guru kepada kita ya, sehingga masih melekat pada diri kita dan masih kita ingat sampai sekarang ini. Nah teman-teman, jadi setiap 1 minggu sekali itu ada pelajaran yang namanya pendidikan agama Islam, karena mayoritas di SDN 016 ini kan muslim, tetapi tidak semuanya muslim, tetapi ada juga siswa yang non muslim. Dan ketika pelajaran pendidikan agama Islam itu dimulai, siswa yang non muslim itu dipersilahkan untuk tidak berada di dalam kelas ya. Bagi yang mau di dalam kelas ya dipersilahkan. Dan disitulah kami belajar tentang pendidikan agama Islam, pentingnya menanamkan ilmu agama itu sejak dini ya teman-teman. Dan Kak Ros tuh berharap seluruh sekolah di SD negeri, terutama di SD negeri ya, karena kalau di madrasah ibtidaiyah sudah pasti mereka belajar tentang ilmu pendidikan agama Islam, kisah-kisah Nabi, Quran, hadis, fikih, dan segala macam ya. Tetapi kalau di SDN 016 itu biasanya pelajaran-pelajaran yang umum saja, tetapi tetap harus ada
menanamkan pendidikan agama pada siswa sekolah negeri ini, agar anak-anak ini tidak kekurangan mata pelajaran tentang pendidikan agama Islam. Dan itu sangat penting ditanamkan kepada anak-anak dimulai dari sejak dini. Ketika pelajaran pendidikan agama Islam ini dimulai, apalagi ketika mendengarkan kisah para rasul, kami semua itu pasti akan terdiam dan hening di kelas itu ya, karena saking asyiknya mendengarkan kisah dari para nabi ini ya teman-teman. Dan terutama kisah dari Nabi Ibrahim alaihissalam ini yang ceritanya yang cukup panjang, tapi Kak Ros hanya menyingkat ceritanya teman-teman ya. Dan bagaimanakah Nabi Ibrahim itu mencari Tuhan, bagaimanakah Nabi Ibrahim itu dibakar oleh Raja Namrud, bagaimanakah dia bisa menikah dengan istrinya Siti Hajar. Semua diceritakan oleh ibu guru dengan benar-benar membuat kami itu wah gimana ya, merasa bahwa kisah ini benar-benar sangat melekat ya dengan umat Islam. Oke teman-teman semuanya, itulah tadi ya kisah sedikit tentang flashback masa kecil Kak Ros ya. Ketika mendengarkan kisah dari Nabi Ibrahim alaihissalam ini, kami semua yang mendengarkan, pasti kami mendengarkan itu penuh dengan keheningan. Dan ibu guru pun yang menceritakan kisah ini, pasti ibu gurunya itu senantiasa selalu menangis atau terharu ketika menceritakan kisah dari para nabi. Dan tidak hanya menceritakan kisah Nabi Ibrahim dia, ibu guru ini selalu menangis, tetapi menceritakan kisah dari para nabi lainnya, terutama Nabi Muhammad SAW. Oke teman-teman, jika terakhir kemarin Kak Ros menceritakan kisah dari tentang Nabi Soleh alaihissalam dan kaum Samud yang ingkar, kali ini Kak Ros akan melanjutkan cerita selanjutnya tentang kisah dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang mencari Tuhan. Dan silahkan teman-teman yang menonton jangan lupa videonya di like, comment, and subscribe. Jangan di skip videonya ya teman-teman. Ini dia videonya, check it out. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam kerap seliweran pada saat perayaan Hari Raya Idul Adha. Kisahnya bersama sang anak Nabi Ismail alaihissalam menjadi awal mula terjadinya ibadah kurban pada perayaan tersebut. Pengorbanan keduanya ini hanya demi mendapatkan ketakwaan dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kisahnya ini menjadi kisah teladan bagi seluruh umat Islam di dunia ini. Tetapi jauh sebelum diangkatnya Nabi Ibrahim alaihissalam ini menjadi seorang Nabi Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam ini melalui proses perjalanan yang sangat panjang dalam mengenal dan mencari Tuhannya. Dikutip dari buku The Prophet tentang kisah hikmah dari 25 Nabi Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam ini dilahirkan di kota Ur atau di kota Mesopotamia yang kini disebut dengan kota Irak sekitar 2000 tahun sebelum Masehi. Nabi Ibrahim alaihissalam ini dilahirkan di kota Irak tersebut. Pada saat itu kota Irak tersebut diperintah oleh seorang raja yang zalim, di mana raja ini mengaku sebagai Tuhan, dan raja itu bernama Raja Namrud bin Kan'an. Raja Namrud bin Kan'an yang zalim tersebut yang mengaku dirinya sebagai Tuhan dan mewajibkan seluruh umatnya untuk menyembahnya sebagai Tuhan. Dia memiliki kebijakan, yaitu ketika ada seorang wanita yang hamil lalu melahirkan seorang bayi laki-laki, maka bayi tersebut harus dibunuh. Kebijakan ini pun ia buat setelah ia bermimpi dari mimpinya. Lalu ia pun pergi ke seorang tafsir mimpi, dan tafsir mimpi ini pun menceritakan bahwa akan ada orang yang akan membunuh Namrud, yaitu seorang anak laki-laki. Sehingga dia pun membuat kebijakan kepada pemerintahannya untuk membunuh bayi laki-laki. Dan pada saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam pun telah lahir pada zaman Raja Namrud bin Kan'an. Mendengar kebijakan dari Raja Namrud bin Kan'an ini, ayah dari Nabi Ibrahim alaihissalam, Azar bin Tahur ini akhirnya pergi ke sebuah hutan dan menyembunyikan dan membesarkan Nabi Ibrahim alaihissalam di hutan tersebut. Ayah Nabi Ibrahim alaihissalam ini adalah seorang kafir dan dia menyembah berhala. Pekerjaan sehari-harinya adalah membuat patung-patung berhala yang diminta oleh orang-orang yang menyembah patung berhala tersebut, termasuk dari Raja Namrud tersebut. Di tempat tinggal dari Nabi Ibrahim alaihissalam ini, mayoritas penduduknya itu menyembah patung-patung berhala. Ada juga yang menyembah bulan, ada juga yang menyembah bintang, ada juga yang menyembah patung-patung berhala dengan banyaknya patung-patung.
Jadi mereka tuh menyembah patung itu tidak hanya dengan satu patung, ada juga dengan banyak-banyak patung atau banyak-banyak Tuhan mereka. Termasuk ayah dari Nabi Ibrahim alaihissalam tersebut. Kemudian ketika usia dari Nabi Ibrahim alaihissalam ini masuk usia 7 tahun, dia sudah mulai terbesit di dalam benaknya, dalam hatinya, siapakah yang menciptakan Tuhan. Dia mulai merasa bahwa siapakah Tuhan yang patut disembah. Dan dia melihat ayahnya Azar bin Tahur ini selalu membuat patung-patung yang selalu mereka sembah, atau orang-orang yang selalu menempah patung kepada ayahnya itu, lalu patung yang ayahnya buat itu mereka sembah. Dan hal ini yang membuat heran dari Nabi Ibrahim alaihissalam, termasuk ayahnya juga ya, membuat patung lalu menyembah patung tersebut. Lalu ia pun memberanikan dirinya untuk menanyakan hal tersebut kepada ayahnya. Dan ketika ayah dari Nabi Ibrahim alaihissalam ini sedang membuat patung, dihampiri oleh dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam pun bertanya kepada sang ayah, "Wahai ayah, sedang apakah engkau?" "Wahai anakku, aku sedang membuat patung-patung yang diminta oleh teman-teman ayah." Lalu Ibrahim bertanya kembali, "Wahai ayah, bolehkah aku bertanya?" "Ya, tentu saja. Siapakah yang menciptakan manusia, ayah?" Kemudian ayah dari Nabi Ibrahim alaihissalam pun menjawab dari pertanyaan dari anaknya, "Yang menciptakan manusia itu, nak, adalah manusia. Yang menciptakan aku adalah ayahku," jawab dari ayah dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam pun lantas menanyakan kembali kepada sang ayah, "Tetapi ayah, bukan itu yang aku maksudkan. Aku pernah melihat seorang ayah berdoa kepada Tuhannya. Dia pun berkata, 'Ya Tuhanku, mengapa engkau tidak memberikan seorang putra kepadaku?' Lantas jika ayah mengatakan bahwa manusia itu dibuat oleh manusia, mengapa seorang ayah tersebut berdoa dan meminta kepada Tuhannya untuk diberikan seorang putra?" Apa jawab sang ayah? Sang ayah pun menjawab, "Itu memang benar, wahai anakku. Tuhan membantu manusia untuk membuat manusia, tetapi Tuhan tidak melibatkan dirinya dalam proses pembuatan manusia. Yang diperlukan hanyalah permohonan seorang hamba kepada Tuhannya," jawab sang ayah. Karena mendengar dari jawaban sang ayah ini, Nabi Ibrahim alaihissalam ini merasa belum puas. Lantas ia pun bertanya kembali kepada sang ayah, "Ada berapa banyak jumlah Tuhan-Tuhan itu, ayah?" Lalu ayahnya menjawab, "Jumlah Tuhan itu sangat banyak, anakku, dan tidak terhitung." Lantas jawaban dari Nabi Ibrahim apa kepada ayahnya? Ia pun menjawab, "Jika Tuhan itu banyak, ayah, dan jika aku hanya mengabdi hanya kepada satu Tuhan, bagaimana dengan Tuhan-Tuhan yang lainnya, ayah? Apakah Tuhan-Tuhan itu akan membenciku, ayah? Apakah yang harus aku lakukan, ayah?" tanya Ibrahim kembali kepada sang ayah. Belum menjawab pertanyaan dari sang anak, Nabi Ibrahim alaihissalam pun mengajukan pertanyaan kembali kepada sang ayahnya, "Apakah Tuhan itu bernafas, ayah? Jika Tuhan itu tidak bernapas, lantas bagaimana bisa Tuhan itu memberikan napas pada kehidupan manusia? Lalu seperti apa sih, ayah, bentuk dari Tuhan-Tuhan itu?" Nah, ketika ayahnya sedang membuat patung-patung tersebut, lantas ayahnya menjawab, "Inilah Tuhan-Tuhan yang ayah buat. Ini Tuhan yang terbuat dari kayu palma, ini yang terbuat dari kayu ivori, dan ini Tuhan yang terbuat dari kayu zaitun. Mereka memang tidak bisa bernafas, tetapi Tuhan yang ayah buat ini bagus, bukan, nak?" Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab ucapan dari sang ayah, "Wahai ayahku, jika Tuhan kayu itu membantu manusia dalam proses pembuatan manusia, lalu kenapa manusia itu membakar pohon? Dan bagaimana bisa Tuhan yang terbuat dari kayu tersebut bisa memberikan kehidupan kepada kita? Sedangkan ayah saja membuat patung-patung tersebut dari kayu. Jika Tuhan itu terbuat dari kayu, ayah, lantas mengapa ayah menebang pohon-pohon? Jika ayah menebang pohon-pohon tersebut, artinya ayah telah menebang Tuhan. Dan jika Tuhan itu terbuat dari kayu, bagaimana bisa, ayah, kayu bisa membantu manusia dalam membuat manusia dan memberikan kehidupan kepada manusia? Ayah, siapakah nih Tuhan yang pertama kali ada? Siapakah Tuhan yang menciptakan aku, ayah?"
Pertanyaan itu terus saja dicecar dari Nabi Ibrahim alaihissalam kepada sang ayah, sehingga sang ayah pun mulai marah dan menampakkan wajahnya yang marah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga ayahnya Azar bin Tahur pun berkata, "Jika engkau sudah besar nak, maka engkau akan aku pukul dengan kapak ini." Ayahnya pun berkata seperti itu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Hingga akhirnya kisah itu pun berlalu sudah, dan Nabi Ibrahim alaihissalam pun akhirnya beranjak menjadi dewasa. Pada suatu hari, ayahnya Azar bin Tahur ini membawa Nabi Ibrahim alaihissalam ke suatu tempat, di mana suatu tempat tersebut sedang melakukan ritual dalam menyembah patung-patung berhala. Dan diajaklah ini Nabi Ibrahim alaihissalam ini bersama ayahnya ke suatu tempat ibadah tersebut. Kemudian pada saat itu ya teman-teman, Nabi Ibrahim alaihissalam ini tidak menyembah patung berhala. Dia hanya karena berbakti kepada orang tua, dan dia hanya menemani ayahnya saja. Dan teman-teman tahu, di tengah-tengah perayaan tersebut ada seorang dukun yang sedang berdoa atau sedang meminta kepada berhala-berhala tersebut. Dan di tengah-tengah keheningan tersebut muncullah suara yang mengatakan, "Hai dukun, mengapa engkau berbicara dengan patung itu? Apakah patung itu mendengarmu?" Mendengar ucapan tersebut, orang-orang lalu mencari dari mana asal suara tersebut. Ternyata si dukun itu mencari asal suara tersebut, melihat bahwa suara itu berasal dari suara dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ayahnya pada saat itu pun mendengar Nabi Ibrahim mengatakan hal tersebut. Lantas ayahnya Azar bin Tahur pun meminta maaf kepada dukun tersebut. Lalu ia mengatakan bahwa anaknya ini atau sedang dalam keadaan sakit. Dan diantarkanlah Nabi Ibrahim alaihissalam ini ke rumah, dan ayahnya pun kembali lagi kepada tempat penyembahan tersebut. Dan pada saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam merasa bahwa ia tidak sedang sakit, dan ia mulai merasa resah melihat peristiwa-peristiwa yang semakin menjadi-jadi karena banyaknya kaum yang menyembah dari patung-patung berhala tersebut. Di dalam sebuah ayat Al-Quran, Nabi Ibrahim alaihissalam ini dijelaskan memiliki kecakapan akhlak dan kecerdasan yang luar biasa. Di dalam Al-Quran di surah Al-Anbiya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan telah kami anugerahkan kepada Ibrahim hidayah kebenaran sebelumnya, dan kami mengetahui keadaannya." Jadi teman-teman, setiap malam Nabi Ibrahim alaihissalam ini merenungi dan mencari-cari siapakah Tuhan yang layak ia sembah. Dan di suatu malam ketika ia sedang duduk-duduk di luar rumah, dia melihat ke atas langit dan adanya bintang dan adanya bulan. Pada saat itu ia bertanya dalam hatinya, apakah ini Tuhan yang patut disembah oleh manusia? Lalu ia pun melihat dengan lama dan memerhatikan bintang tersebut. Lama-lama bintang tersebut akhirnya pun hilang. Lalu ia pun berkata, tidak mungkin ini Tuhan. Mana mungkin Tuhan bisa menghilang begitu saja. Kemudian masuklah di waktu pagi, muncullah matahari. Dan sebagian pada saat itu ya, kaum dari Nabi Ibrahim alaihissalam ini menyembah matahari. Lalu Nabi Ibrahim mengatakan, apakah ini Rabbku? Jika ini Rabbku, tunjukkanlah kekuasaannya. Kemudian matahari tersebut akhirnya terbenam. Lalu ia pun meragukan bahwa matahari ini bukan Tuhan yang patut disembah. Setelah meragukan bintang dan matahari tersebut sebagai Robnya, ia pun memikirkannya setiap hari. Lalu ia pun terbesit di dalam hatinya, jika matahari dan bintang ini timbul tenggelam, pasti ada sesuatu zat yang mengaturnya untuk timbul tenggelam dan yang mengatur siang dan malam. Matahari dan bintang ini timbul tenggelam terjadi atas izinnya, dan pada saat itu terjadilah dialog internal di dalam diri dari Nabi Ibrahim alaihissalam, dan hal ini pun diceritakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-An'am. Dan ingatkah ketika Ibrahim bertanya kepada ayahnya Azar, pantaskah kamu menjadikan patung-patung ini sebagai Tuhanmu? Dan kami melihat kamu dan kaummu dalam kesesatan yang nyata. Dan kami perlihatkan kepada Ibrahim sebagian dari tanda-tanda keagungan kami yang terdapat di langit dan di bumi. Dan kami perlihatkan kepada Ibrahim agar ia menjadi termasuk orang-orang yang yakin. Ketika malam menjadi gelap, ia melihat sebuah bintang. Lalu ia bertanya, apakah ini Rabbku? Lalu bintang itu pun tenggelam. Ia mengatakan, aku tidak suka Tuhan yang tenggelam.
Quran surah Al-An'am ayat 74 sampai dengan 76. Nah, jadi teman-teman, di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam ini kaumnya terbagi tiga ya, menyembah Tuhan. Tuhan yang pertama mereka sembah adalah berhala, yang kedua mereka menyembah bintang, dan yang ketiga mereka menyembah raja, yaitu Raja Namrud tadi ya, yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Dan hal itu yang selalu membuat dari Nabi Ibrahim alaihissalam menentang dari ajaran dari kaumnya tersebut, sehingga perbedaan antara keyakinan Nabi Ibrahim alaihissalam ini dengan kaumnya sering terjadi kerusuhan kepada kaumnya, terutama nih teman-teman ya, kepada ayahnya, di mana ayahnya juga termasuk seorang penyembah berhala. Namun pada saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang anak yang taat dan patuh kepada orang tuanya. Dia tidak ingin ayahnya menyembah patung berhala dan berada pada dalam kesesatan. Dan pada saat itu terjadilah perselisihan antara ayah dan anak tersebut, sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam ini pun berbeda keyakinan dengan sang ayah. Nabi Ibrahim alaihissalam ini bertengger pada kebenaran, dan sedangkan si ayah bertengger pada kebatilan. Baiklah teman-teman, berawal dari kejadian di mana ia mencari Tuhannya ketika ia melihat bintang, dan pada saat itu ia berpikir bahwa bintanglah mungkin yang patut disembah sebagai Tuhan. Tapi ketika siang hari bintang itu malah tenggelam, dan ia mengatakan ia tidak suka dengan Tuhan yang timbul tenggelam. Lantas pada saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memantapkan hatinya untuk meyakini dan memberikannya hidayah agar meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang patut disembah oleh seluruh semesta alam. Dan pada suatu hari Nabi Ibrahim alaihissalam pun mengajukan pertanyaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pertanyaan ini tertuang dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah ayat 260. Wahai Rabbku, tunjukkanlah aku bagaimana caranya engkau menghidupkan orang-orang yang mati. Lantas Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, belum yakinkah engkau Ibrahim? Lalu Nabi Ibrahim berkata, aku sangat yakin kepada engkau. Aku hanya ingin memantapkan keimananku kepada engkau. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, kalau demikian, ambillah 4 ekor burung tersebut lalu sembelihlah olehmu. Taruhlah di setiap bagian burung tersebut di setiap satu bukit, dan panggillah mereka, niscaya mereka akan datang menghampirimu. Allah Maha Bijaksana dan Allah Maha Perkasa. Mendengar perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut, lantas Nabi Ibrahim alaihissalam pun melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyembelih 4 burung tersebut, lalu membaginya menjadi beberapa bagian dan diletakkan di setiap bukit-bukit yang berbeda. Dan pada saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam pun memanggil burung tersebut, lalu burung-burung tersebut kembali menjadi utuh dan menghampiri diri dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Melihat kejadian itu, Nabi Ibrahim alaihissalam pun keringatnya mengucur, dan ia pun akhirnya bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ia pun merasa bahwa kejadian ini perlu diceritakan dan disampaikan kepada kaumnya dan terutama kepada keluarganya. Hari demi hari pun berlalu sejak saat itu. Nabi Ibrahim alaihissalam semakin mantap untuk memerangi kaumnya yang menyembah berhala dan mengingatkan mereka untuk tidak menyembah berhala. Tapi sebelum ia mendakwahi umatnya, Nabi Ibrahim alaihissalam ini mendakwahi keluarganya, terutama sang ayah. Namun seringkali terjadi perselisihan antara sang ayah dan anak tersebut, tetapi Nabi Ibrahim alaihissalam tetap berbakti kepada orang tuanya, sehingga terjadilah perbedaan antara keyakinan antara ayah dan anak tersebut. Sang ayah bertengger di suatu kebatilan dan sang anak bertengger di suatu kebenaran yang nyata. Nah teman-teman, perselisihan antara ayah dan anak ini pun tertulis di dalam Al-Quran di surah Maryam ayat 42 sampai dengan 45. Ayahnya berkata, wahai anakku Ibrahim, sungguh besar ujianku terhadapmu. Engkau telah berkhianat kepadaku dan engkau telah bersikap tidak terpuji kepadaku. Lantas Ibrahim pun menjawab, wahai ayahku, mengapa engkau menyembah kepada sesuatu yang tidak dapat dilihat, tidak dapat mendengar dan tidak dapat menolongmu sedikit pun? Sesungguhnya telah datang kepadaku sebagian ilmu pengetahuan yang tidak ada pada dirimu. Maka ikutlah denganku, niscaya aku akan menunjukkan jalan yang lurus kepadamu. Wahai ayahku,
Janganlah kamu menyembah setan. Sesungguhnya setan itu durhaka kepada Allah yang Maha Pemurah. Sesungguhnya aku khawatir engkau akan ditiba azab dari Allah yang Maha Pemurah, sehingga engkau menjadi teman bagi setan. Mendengar ucapan dari Ibrahim, lantas sang ayah pun akhirnya bangkit dan meledakkan amarahnya kepada Ibrahim alaihissalam. Ayahnya pun berkata, "Bencikah engkau kepada Tuhan-Tuhanku, wahai Ibrahim?" Kemudian ayahnya pun berkata, "Jika engkau tidak berhenti mendakwahi aku akan merajammu dan aku akan membunuhmu dengan pukulan batu. Pergilah engkau dari rumah ini, keluarlah engkau dari rumah ini. Aku tidak mau punya anak sepertimu." Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam pun akhirnya terusir oleh ayahnya sendiri akibat pertentangan yang terjadi antara ayah dan anak tersebut. Tetapi Nabi Ibrahim alaihissalam tetap kokoh pada pendiriannya. Meskipun beliau telah diusir oleh ayahnya, tetapi Nabi Ibrahim alaihissalam tetap berbakti dan tetap santun dalam berbicara kepada ayahnya. Dia tetap memiliki adabnya para nabi ketika berbicara kepada ayahnya. Lalu ia mengatakan kepada ayahnya dengan penuh kelembutan. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam pun lantas mengatakan kepada ayahnya dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya Nabi Ibrahim alaihissalam ini tertuang di dalam surah Maryam ayat 47 sampai dengan 48. "Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu, wahai ayah, dan aku akan memintakan ampun bagimu kepada Tuhanku. Sesungguhnya dia sangat baik kepadaku. Aku akan menjauhkan diri darimu dan dari apa yang engkau sembah. Dan aku akan berdoa kepada Tuhanku. Dan mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan aku berdoa kepada Tuhanku." Dan akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam pun pergi meninggalkan rumah dan meninggalkan ayahnya. Tapi sebelum meninggalkan rumah itu, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam pun mengetahui akan ada perayaan besar-besaran yang dilakukan oleh dari kaum dari Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana mereka akan pergi ke suatu daerah dan meninggalkan daerah tersebut. Nah, disitulah kesempatan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menghancurkan patung-patung berhala tersebut. Ketika semua penduduk dari kaum Nabi Ibrahim alaihissalam ini pergi berbondong-bondong ke suatu daerah di mana mereka melakukan perayaan tersebut, disitulah Nabi Ibrahim alaihissalam masuk ke dalam tempat patung-patung berhala yang mereka sembah. Karena melihat situasi sudah aman, Nabi Ibrahim alaihissalam sudah melihat jalanan yang sudah sepi dan sudah tidak ada orang lagi. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam pun masuk ke dalam suatu tempat tersebut, dan di dalam tempat tersebut banyaknya patung-patung berhala yang disembah oleh kaum dari Nabi Ibrahim alaihissalam, dan di hadapan mereka itu banyaknya makanan yang dihidangkan oleh dari kaum Nabi Ibrahim alaihissalam ini kepada patung-patung tersebut. Pada saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam membawa sebuah kapak untuk menghancurkan patung-patung berhala tersebut. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam pun mendekat kepada patung-patung tersebut. Lantas ia pun sambil bercanda dan mengatakan kepada patung-patung tersebut, "Makanan yang telah disediakan ini telah dingin. Mengapa kalian tidak memakannya?" Tetapi patung-patung itu tetap membisu. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam pun pergi ke patung-patung yang lainnya. Lantas ia mengatakan, "Mengapa kalian tidak memakannya?" Ucapan dari Nabi Ibrahim alaihissalam ini tertuang di dalam surah Al-Quran di surah As-Saffat ayat 91. Dan insya Allah akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam pun mengejek patung-patung tersebut, bahwa dia mengetahui bahwa patung tersebut tidak dapat memakan makanan yang telah disediakan tersebut. Lantas dia pun marah dan dia mengatakan, "Mengapa kalian tidak memakannya?" Sambil mengangkat kapaknya lalu menghancurkan patung-patung berhala tersebut dengan kapak. Hingga akhirnya patung-patung tersebut hancur, kecuali hanya ada satu patung yang besar yang tidak hancur pada saat itu, dan itu sengaja disisakan oleh dari Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai bukti kepada kaum yang ingkar tersebut. Ia pun menggantungkan kapaknya di leher patung yang besar tersebut. Kemudian dia pun meninggalkan tempat itu, kemudian dia pergi ke gunung ya teman-teman. Kemudian di sanalah ia menunggu waktu di mana penduduk dari kaum Nabi Ibrahim alaihissalam ini untuk kembali melihat patung-patungnya telah hancur
karena Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan benar saja ketika kaum dari Nabi Ibrahim alaihissalam ini kembali kepada kampung mereka, mereka kaget ketika melihat seluruh patung-patung sesembahan mereka telah hancur. Dan mereka mengatakan, siapa yang menghancurkan ini? Perbuatan siapakah ini yang telah merusak Tuhan-Tuhan kita? Kemudian mereka pun mencurigai Ibrahim alaihissalam yang pada saat itu memang dialah satu-satunya yang bertentangan dengan kaumnya dari Nabi Ibrahim alaihissalam tersebut. Karena penduduk itu telah mencurigai Nabi Ibrahim alaihissalam, mereka pun berkata, kami dengar ada seorang pemuda yang mencela berhala-berhala ini. Dia bernama Ibrahim. Kemudian mereka pun akhirnya pergi mendatangi Ibrahim dan menanyakan langsung kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, apakah benar engkau yang melakukan ini wahai Ibrahim? Pertanyaan ini tertulis dalam surah Al-Anbiya ayat 60 sampai dengan 62. Nabi Ibrahim alaihissalam pun akhirnya menjawab dengan senyuman sambil menunjukkan tangannya ke arah patung yang besar tadi yang telah tergantung sebuah kapak tersebut, dan dia mengatakan, bukan aku yang melakukannya, tetapi dialah yang telah melakukannya. Kalau tidak percaya, tanyakanlah kepadanya jika ia memang dapat berbicara. Kemudian para dukun itu pun menanyakan kembali kepada Ibrahim, kepada siapa kami ingin bertanya? Nabi Ibrahim menjawab, ya kepada Tuhan-Tuhan kalianlah kalian bertanya. Kemudian para dukun itu pun menjawab, kamu telah mengetahui bahwa Tuhan-Tuhan itu tidak dapat berbicara, kata para dukun tersebut. Kapak itu masih tergantung pada Tuhan yang paling besar. Tanyakan kepadanya, mengapa hal ini bisa terjadi? Kenapa Tuhan-Tuhan kalian telah hancur? Tanyakan kepada patung yang paling besar tersebut. Jika patung besar itu tidak dapat berbicara, tidak dapat melihat, dan tidak dapat memberikan manfaat dan pertolongan, lantas kenapa kalian masih menyembah patung-patung tersebut? Bahkan dia tidak dapat menolong kalian dari gangguan apapun. Di mana akal dan logika kalian? Teman-teman tahu apa jawaban daripada kaum Nabi Ibrahim alaihissalam ini? Mereka berkata, kami telah mengikuti ajaran ini dari bapak-bapak kami yang terdahulu. Jadi dari nenek moyang mereka terdahulu, yang dahulu mereka nenek moyangnya telah menyembah patung berhala dan mereka mengikuti ajaran dari nenek moyang mereka. Maksudnya seperti itu ya teman-teman. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam pun menjawab bahwa kamu dan bapak-bapak kamu terdahulu itu adalah bukti dari kesesatan yang nyata. Dan Tuhan yang sebenarnya itu adalah Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi. Dan aku bisa memberikan bukti yang nyata bagi kalian. Menyadari perkataan dari Nabi Ibrahim alaihissalam, sebagian dari rakyat Babilonia ini pun akhirnya tertunduk. Dan sebagian lagi akhirnya melapor kepada Raja Namrud bin Kan'an. Hingga berita ini pun sampailah kepada Raja Namrud bin Kan'an. Dan teman-teman tahu bahwa setiap hari kebiasaan dari Raja Namrud bin Kan'an ini setelah habis mandi selalu berada di balik tirai sambil diangkat oleh para pengikutnya, dan ketika dia keluar dari tirai itu pengikutnya akan mengagung-agungkan dia dan mengakui bahwa engkau adalah Tuhan kami, engkau adalah Tuhan kami. Tibalah masanya di mana Nabi Ibrahim alaihissalam datang kepada Raja Namrud, dan banyaknya manusia berbondong-bondong yang datang kepada Raja Namrud sambil bersujud kepada Namrud dan sambil mengatakan, wahai Tuhan kami yang agung. Namrud selama 40 tahun Namrud telah disembah oleh penduduknya, dan setelah 40 tahun itu hanya Nabi Ibrahim alaihissalam yang berani menentang Raja Namrud dan tidak mau bersujud kepada Raja Namrud. Dan Raja Namrud pun melihat Ibrahim tidak sujud kepadanya, lantas dia pun berkata kepada Ibrahim, siapakah engkau? Kemudian Ibrahim menjawab kepada Raja Namrud, aku adalah utusan Allah. Siapa dirimu? Mengapa engkau mengakui dirimu Tuhan? Engkau juga manusia sama sepertinya dengan aku dan sama dengan manusia lainnya. Kata Ibrahim kepada Raja Namrud, Tuhan
Hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mampu memberikan kehidupan dan mampu mematikan manusia. Nah, teman-teman semua tahu, Raja Namrud pun langsung membuktikan ucapan dari Nabi Ibrahim alaihissalam dengan menghidupkan dan mematikan manusia. Raja Namrud yang zalim ini pun akhirnya memerintahkan prajuritnya untuk menangkap 2 orang pemuda. Yang satu dibunuh dan yang satu dibiarkan hidup dan diberikan hadiah. Melihat kekejaman dari Raja Namrud tersebut, Nabi Ibrahim alaihissalam tidak tinggal diam, lantas dia pun menanyakan kepada Raja Namrud tersebut, bagaimana caranya engkau menggerakkan matahari dari timur ke barat? Jika engkau memang benar sebagai Tuhan, lakukanlah, tanya Ibrahim kepada Raja Namrud. Lantas Raja Namrud pun terdiam dan jengkel, lalu ia pun memerintahkan prajuritnya untuk segera menangkap Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, teman-teman, akhirnya dari kejadian itu Nabi Ibrahim alaihissalam pun ditangkap dan dipenjarakan. Raja Namrud pun sibuk memikirkan bagaimana caranya menyingkirkan manusia yang satu ini. Apa cara yang paling menyeramkan untuk membunuh dari manusia yang satu ini? Dia memikirkan hal apa yang bagusnya ya untuk membunuh manusia seperti ini. Raja Namrud merencanakan pembunuhan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan sampai tibalah munculnya ide dari Raja Namrud tersebut untuk membakar dari Nabi Ibrahim alaihissalam ini. Ia pun mengerahkan segala kekuatannya dan semua prajuritnya untuk membakar api tersebut hingga api tersebut menyala sebesar-besarnya. Hingga dikatakan jika ada burung yang lewat di atasnya, maka burung tersebut akan mati terpanggang saking besar dan dahsyatnya. Karena cara inilah cara satu-satunya untuk menyakitkan dan mematikan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, teman-teman tahu, begitu Nabi Ibrahim alaihissalam ini keluar dari penjara, Nabi Ibrahim alaihissalam pun langsung dilempar kepada api yang sangat membara dan besar tersebut. Ia pun dibakar selama 3 hari di dalam api yang berkobar-kobar tersebut. Lantas Nabi Ibrahim alaihissalam pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam ini pun akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memerintahkan api yang membakar Nabi Ibrahim alaihissalam ini pun untuk merubah sifatnya yang panas menjadi dingin. Dan benar saja, selama 3 hari Nabi Ibrahim alaihissalam terpanggang di api yang sangat berkobar-kobar tersebut. Ketika sudah 3 hari, mereka menyaksikan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam tersebut ternyata masih hidup dan sama sekali kulitnya tidak tersentuh oleh api yang sangat besar tersebut. Semua orang yang menyaksikan kejadian tersebut terheran-heran dan kebingungan. Mereka bertanya-tanya, bagaimana bisa Ibrahim selamat dari kobaran api yang sangat besar tersebut? Dia sudah 3 hari berada dalam api itu, tetapi kulitnya pun tidak tersentuh oleh api tersebut. Dan sampailah kabar ini kepada Raja Namrud. Kemudian Raja Namrud pun akhirnya marah, lalu ia pun bertemu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan pada saat ia marah tersebut, percikan api yang ada pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam itu menyentuh bajunya. Kemudian seluruh bajunya pun akhirnya terbakar kecuali badannya. Ini membuktikan bahwa api bisa menjadi dingin itu berkat izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi teman-teman, kejadian tersebut tidak dijadikan pelajaran oleh Raja Namrud. Lantas ia pun berkata kepada Ibrahim alaihissalam, pergilah engkau dari negeri kami dan janganlah engkau merusak ajaran agama kami. Raja Namrud bin Kan'an bin Kus bin Ham bin Nuh adalah raja yang sangat sombong dan sangat zalim. Dia memerintah sekitar tahun 2275 hingga 1943 sebelum Masehi. Dia termasuk raja yang sangat terpopuler di peradaban dunia. Wilayah kekuasaan dari Raja Namrud tersebut disebut juga dengan kota Mesopotamia atau peradaban kuno, atau biasa disebut dengan kota Irak. Raja Namrud ini dikisahkan telah menikahi ibu kandungnya sendiri, yaitu Semiramis. Konon dikisahkan bahwa Semiramis ini ketika menginjak usia remaja, ia pun akhirnya menikah dengan ayahnya Namrud, yaitu Kan'an. Namun sayangnya ketika baru sehari menikah dan berhubungan intim, kemudian ayahnya Raja Namrud tersebut
meninggal dunia. Dan Semiramis pun mengatakan kepada semua orang bahwa ia belum disentuh oleh manusia. Dan pada saat itu ia pun telah mengandung dari suaminya Kan'an. Dan hal itulah yang telah membuat Raja Namrud tersebut merasa dia adalah anak suci yang lahir dari Tuhan tanpa seorang ayah. Namun ketika Raja Namrud tersebut dewasa, Semiramis mulai cemburu melihat anaknya sering didekati oleh perempuan-perempuan cantik. Sehingga Semiramis pun akhirnya menikahi anaknya sendiri. Dan dikisahkan juga ya teman-teman bahwa ketika Raja Namrud ini lahir, ia tidak disusukan oleh ibunya tetapi disusukan oleh seorang macan tutul betina. Dan hal itu telah melahirkan sifat Raja Namrud yang sangat suka mengganggu dan sangat zalim kepada manusia. Nah teman-teman, kita kembali lagi kepada Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Dan akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam pun meninggalkan kota tersebut karena banyaknya kaum yang tidak mau mengikuti ajarannya tersebut, malah mau mengikuti ajaran dari Raja Namrud tersebut. Hingga akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memerintahkan malaikat untuk menasehati Raja Namrud tersebut sekali, dua kali, tiga kali untuk memperingati agar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi Raja Namrud ini selalu bertanya kepada malaikat tersebut, apakah ada Tuhan yang kuat selain aku? Kata Raja Namrud dengan begitu sombongnya. Karena kesombongan dan kezaliman dari Raja Namrud tersebut, akhirnya para malaikat ini pun meminta kepada Raja Namrud untuk besok memanggil seluruh penduduk dan kaum yang ingkar tersebut di istananya, karena akan ada sesuatu yang akan terjadi. Kemudian Raja Namrud pun menuruti permintaan dari para malaikat tersebut. Akhirnya besoknya mereka pun berkumpul di istananya Raja Namrud. Tiba-tiba banyaknya timbul ribuan nyamuk yang datang kepada istana Raja Namrud tersebut. Mereka pun akhirnya memakan daging-daging dari penduduk dari kaum Namrud tersebut. Dan mereka semua pun akhirnya mati. Dan kecuali Raja Namrud, hanya Raja Namrud lah yang selamat pada kejadian tersebut. Ia pun masuk ke dalam kamarnya, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengutus satu ekor nyamuk untuk masuk ke dalam lubang hidung dari Raja Namrud tersebut. Dan dikisahkan karena Raja Namrud ini selama 400 tahun menjadi seorang raja di kota Irak tersebut, maka selama itulah lalat itu berada di dalam hidung dari Raja Namrud tersebut. Kemudian lalat itu pun yang tadinya lari, yang tadinya masuk dari lubang hidung, akhirnya masuklah ke dalam otaknya Raja Namrud dan dia merusak jaringan saraf dari Raja Namrud tersebut. Hingga Raja Namrud pun tidak tahan karena ia kesakitan dan kepalanya menjadi sakit karena seekor nyamuk yang telah masuk ke dalam otaknya tersebut. Ia pun memerintahkan pengawalnya untuk memukul kepalanya karena saking sakitnya kepalanya dimasuki oleh seekor nyamuk. Jadi akhirnya ya teman-teman ya, pengawalnya ini kemudian memukul kepalanya dengan keras hingga akhirnya Raja Namrud pun tewas ya, karena kepalanya telah dipukul oleh pengawalnya hingga tewas. Dan teman-teman, itulah dia ya azab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seorang raja yang sangat sombong, yang mengaku dirinya Tuhan dan tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah pun mengazabnya dengan selama ia menjadi raja yang zalim, yaitu selama hampir 400 tahun lamanya. Na'udzubillahu min zalik. Semoga kita semua bukan tergolong orang-orang yang zalim ya teman-teman. Dan semoga teman-teman semua menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah teman-temanku semuanya, itulah tadi bagian part 1 dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang mengenal Tuhannya dan Raja Namrud alaihissalam yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Dan kita akan lanjutkan kepada part yang kedua tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana ia telah menyembelih anaknya atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan telah menikah dengan istrinya yang kedua yang bernama Siti Hajar. Baik teman-teman, jangan lupa video YouTube channel Kak Ros di like, comment, and subscribe. Dukung terus konten-konten Islami agar generasi kita menjadi generasi yang cerdas dalam hal akademik dan spiritualnya. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mendengarkan, dan Kak Ros ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.